I got Dorothy. Bridge D4. Pamela is at Bridge D6. Chasing. Hai K-Powers, ini adalah alur cerita dari film Space Sweepers. Cari posisi menonton yang nyaman, and 3, 2, 1, action! Film bergenre science fiction yang rilis pada tahun 2021 ini menceritakan tentang petualangan sekelompok orang pada tahun 2092 di luar angkasa. Mereka yang awalnya hanya ingin mendapatkan banyak uang, justru harus menyelamatkan dunia. Film ini disutradarai oleh Jo Sung-hee. Selain efek CGI yang keren, film ini juga memiliki plot cerita yang sangat menarik. Film ini dibintangi oleh aktor Korea Song Joong-ki, yang berperan sebagai Tae-ho, mantan komandan pasukan luar angkasa yang menjadi gembel dipecat karena merawat bayi ilegal. Lalu ada artis cantik Kim Tae-ri yang berperan sebagai Kapten Jang, Richard Armitage sebagai James Sullivan, dan masih banyak lagi bintang-bintang lainnya yang menghiasi film ini. Namun sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya guys. Scene bermula di tahun 2092, di mana keadaan bumi mengalami kehancuran ekosistem, dikarenakan tumbuhan yang lenyap dan gurun semakin meluas. Akibatnya oksigen di bumi semakin tercemar, dan manusia mulai mencari berbagai solusi. Sebuah perusahaan Korea bernama UTS membangun rumah orbit untuk manusia, agar manusia bisa hidup di luar angkasa. Lalu, selanjutnya akan dipindahkan ke planet Mars. Namun tidak semua orang bisa ke sana, hanya orang terpilih dan yang kaya saja bisa menempatinya. Tae-ho, seorang pria parubaya, mencari sesuatu di pusat barang milik UTS. Karena di tempat itu diharuskan membayar, ia tidak memiliki uang. Lalu, ia berniat menukarnya dengan sedikit beras. Namun petugas di tempat itu lebih menarik dengan sepatu boot miliknya. Ternyata, tempat tersebut adalah tempat penyimpanan mayat kecelakaan pesawat. Tae-ho melihat mayat itu, namun bukan mayat yang ia cari selama ini. Tae-ho kembali ke tempat kerjanya di luar angkasa dengan menaiki transportasi umum yang dengan cepat membawa manusia ke tempat transit itu. Ini adalah pemukiman milik UTS. Tempat ini dikhususkan hanya untuk orang-orang terpilih dan kaya saja. Di tempat ini, seorang pria bernama James Sullivan yang juga pendiri perusahaan UTS. Ia didatangi beberapa orang wartawan. Mereka ingin menanyakan rencana Sullivan tentang tempat tinggal baru manusia nanti. Dikarenakan kondisi bumi yang semakin memburuk, James berencana memindahkan manusia ke planet Mars. Di sana, ia berencana membangun pohon buatan yang disebut dengan pohon kehidupan, yang nantinya bisa menyuplai oksigen untuk manusia di sana. Tapi tidak semua manusia bisa tinggal di tempat tersebut, karena James tidak menyukai manusia yang merusak alam. Seorang wartawan di antara mereka menentang James, karena ada 95% manusia lagi yang nanti masih tinggal di bumi, dan dengan perlahan akan punah. Belum lagi, di luar angkasa yang dipenuhi sisa-sisa sampah bahan konstruksi, satelit dan pesawat luar angkasa yang rusak. Di angkasa, terlihat beberapa pesawat berawakan buruh sedang memperebutkan puing pesawat luar angkasa. Puing pesawat itu nantinya bisa dijual dan mereka akan mendapatkan uang untuk bertahan hidup di angkasa. Saat sedang memperebutkan sampah pesawat luar angkasa itu, tiba-tiba sebuah pesawat yang bernama Victory datang ikut memperebutkan puing-puing itu. Buruh lain yang melihatnya kesal karena mereka selalu kalah dalam setiap perebutan sisa sampah luar angkasa. Di dalam pesawat Victory itu berisikan 3 buruh dan 1 robot milik mereka. Mereka adalah Jang sebagai kapten, Tae-ho sebagai pilot, Park sebagai mekanik, dan Babs sebagai robot yang membantu dalam perburuan puing. Robot Babs melemparkan tombak yang biasa ia gunakan untuk mengaitkan puing. Lalu, mereka mulai memperebutkannya. Benar saja, dengan mudah mereka memenangkan perebutan itu. Pesawat mereka pun kabur dengan hasil buruannya. Namun karena kelalaian Tae-ho, tanpa sengaja ia menabrak pelindung pemukiman UTS. Lalu terpental menabrak antena satelit milik UTS.
Setelah mendapatkan puing tersebut, mereka membawanya ke pengelola sampah luar angkasa. Lalu, Karum, seorang petugas di sana, membayar hasil buluan Taiho sesuai harganya. Karena sebelumnya pesawat Taiho menabrak antena satelit milik UTS, Karum kembali mengambil uang itu sebagai ganti ruginya. Saat ingin pulang, Taiho bertemu dengan pria Prancis bernama Pierre. Pierre menonton TV yang memberitakan seorang robot bernama Dorothy. Robot itu sedang dicari-cari oleh perusahaan UTS karena telah dicuri oleh organisasi rubah hitam 2 hari yang lalu. Meski terlihat seperti anak kecil, robot itu merupakan senjata pemusnah massal paling berbahaya. Di pesawatnya, Taiho dan teman-teman bermain gaplek dengan taruhan uang. Robot Babs yang membagikan kartu melakukan kecurangan dengan membagikan kartu yang jelek pada teman-temannya. Kapten Jeng dengan kacamata canggih miliknya juga melakukan hal yang sama. Hal ini membuat Park menyerah dan Babs lagi-lagi memenangkan taruhan itu. Park yang mulai kehabisan uang menanyakan barang miliknya termasuk beras yang diambil Taiho sebelumnya. Park menuduh Kapten Jang yang mengambilnya karena ia melihat Kapten Jang meminum whisky yang mahal. Karena saling tuduh, pertengkaran pun tak bisa terhindari. Setelah perkelahian selesai, mereka pun memperbaiki kerusakan pesawat untuk digunakan kembali. Namun tiba-tiba, puing pesawat yang mereka temukan seketika menyala. Saat diperiksa, mereka terkejut karena menemukan seorang anak perempuan di dalamnya. Lalu mereka membawa anak tersebut masuk ke dalam pesawat itu. Dan tanpa sengaja, Taiho melihat berita tentang robot Dorothy milik UTS yang hilang itu. Mereka terkejut dan merasa anak perempuan itu adalah Dorothy. Karena panik pesawatnya akan diledakkan Dorothy, mereka semua tiarap dan ternyata mereka mulai ketakutan dan masuk ke kamarnya masing-masing. Park mencoba menghubungi polisi, lalu Taiho mendapat tugas untuk mengikat anak itu. Taiho gagal melakukannya, namun ia berhasil mengambil barang milik Dorothy. Tas itu berisikan buku-buku dan sebuah handphone. Dorothy melihat tanaman milik Park yang layu di pesawat itu. Lalu, mereka pergi ke tempat non-warga UTS tinggal. Di sini Taiho memiliki ide. Ia berpikir, jika anak itu dikembalikan ke organisasi rubah hitam, pasti mereka akan mendapatkan uang. Taiho dan teman-temannya menelpon nama yang tertera di buku milik Dorothy itu. Kesepakatan pun terjadi dengan tempat yang telah dijanjikan. Rubah hitam harus menembus Dorothy dengan harga 2 juta dolar. Di tempatnya James, ia mendengar percakapan Taiho dan rubah hitam itu. James tahu rencana dan tempat pertemuan Taiho dengan rubah hitam. Dengan penyamarannya, Taiho dan Park membawa Dorothy ke tempat yang telah mereka janjikan. Pasukan UTS yang tiba lebih awal bersiap untuk mengambil Dorothy dari mereka. Di sana mereka bertemu dengan seorang pria perwakilan rubah hitam. Uang pun mereka terima, namun pria itu tidak menemukan Dorothy. Dorothy yang menghilang membuat mereka semakin panik. Dorothy yang dikenali banyak orang berjalan ke tengah pesta. Orang-orang yang mengenali Dorothy berlarian ketakutan dan kondisi semakin kacau. Ditambah lagi, pasukan UTS yang mulai menembaki mereka bertubi-tubi. Saat seorang tentara UTS menembaki mereka, Dorothy dengan kekuatannya mampu menahan tembakan itu dengan perisai yang tak terlihat. Mereka pun berhasil kabur dan membawa Dorothy kembali. Di tempat lain, para petinggi UTS melakukan rapat tentang keberadaan Dorothy. Dorothy menjadi ancaman bagi mereka, karena jika tidak segera ditemukan, akan merusak semua rencana mereka. Pesawat Victory terlihat pergi ke tempat pengelola sampah luar angkasa. Di sana, robot Babs dan Park terlihat memperbaiki pesawatnya. Lalu Taiho dan Dorothy menjual tomat hasil panen dari pohon yang tumbuh berkat Dorothy sebelumnya. Dari sinilah kedekatan Taiho dan Dorothy terjalin. Lalu robot Babs mendandani Dorothy agar tidak terlalu mudah dikenali banyak orang. Ia pun mulai menceritakan latar belakang dari teman-temannya itu, di mana Taiho dulu merupakan seorang komandan di pasukan UTS. Ia dan pasukannya menyerang warga ilegal yang memasuki orbit UTS.
Namun, ia melihat seorang bayi perempuan yang ibunya telah meninggal. Taeho yang kasihan mengambil dan merawat bayi itu seperti anaknya sendiri hingga besar. Anak itu diberi nama Sunny. Karena ketahuan merawat bayi yang ilegal, ia dipecat dari UTS. Selama setahun, Taeho frustasi dan mulai berjudi. Saat sedang fokus bermain, tempat itu meledak dan dia kehilangan Sunny. Dan hingga saat ini, Taeho masih terus mencari keberadaan Sunny. Tiba-tiba, Taeho kembali mendapat panggilan dari Rubah Hitam. Mereka pun kembali janjian bertemu untuk menukar Dorothy demi mendapatkan uang. Taeho mengabari teman-temannya. Namun Park, yang merasa sudah dekat dengan Dorothy, tidak setuju memberikan Dorothy pada Rubah Hitam. Park khawatir jika Rubah Hitam akan menyakiti Dorothy. Taeho yang mendengarnya tetap mementingkan uang karena dia memerlukannya untuk membayar jasa pencarian agar berhasil menemukan Sunny kembali. Sementara itu, Kapten Jeng mulai mencurigai Dorothy karena ia melihat kejanggalan-kejanggalan yang dialaminya. Ia mulai mempelajari buku-buku yang Dorothy bawa. Di sini, ia menemukan hal aneh yang menjelaskan tentang robot Nono, tapi ia belum memahaminya. Saat Dorothy ingin membuang air, seorang pria memakai topeng mengikutinya. Park yang merasa aneh memeriksa kamar Dorothy dan mengabari teman-temannya. Mereka pun mulai mencari Dorothy yang hilang. Akhirnya Taeho menemukan Dorothy dan perkelahian pun terjadi. Setelah tertangkap, topeng penjahat itu pun dibuka. Dan ternyata orang itu adalah Karum, petugas pengelola sampah angkasa yang kita lihat sebelumnya. Karum dan teman-temannya merupakan kelompok Rubah Hitam yang terkenal kejam selama ini. Namun ternyata kelompok itu berniat baik. Mereka ingin menyelamatkan bumi dengan menjaga lingkungan. Mereka berpendapat jika UTS melakukan penghijauan di Mars, kenapa hal itu tidak dilakukan di bumi saja? James Sullivan dan perusahaannya memfitnah kelompok ini agar masyarakat takut dan membenci mereka. Karum juga menjelaskan jika Dorothy bukanlah robot. Ia manusia biasa yang bernama Codename. Dorothy mengidap penyakit langka yang tidak bisa disembuhkan. Namun ayah Dorothy yang bernama Kang Hyun merupakan seorang dokter ahli robot nano. Ia menyuntikkan cairan robot nano itu ke tubuh anaknya. Hasilnya Dorothy dapat kembali sehat. Namun yang mengejutkannya lagi, Dorothy dapat terhubung dengan robot nano lainnya. Itulah sebabnya ia dapat menghidupkan kembali tumbuhan yang terdapat robot nano juga. Hal inilah yang membuat James dan UTS mati-matian mencari Dorothy untuk program penghijauan di Mars yang telah mereka rencanakan. Setelah menggunakan Dorothy, James akan menghilangkan seluruh data dan juga Dorothy. Tapi untuk memusnahkan Dorothy, mereka harus membawanya ke distrik pabrik dan meledakkannya dengan bom hidrogen berkekuatan tinggi. Tiba-tiba, dari luar tentara UTS mengetahui Taeho dan teman-temannya. Mereka mulai menggeledah tempat itu satu persatu. Taeho yang melihatnya menyuruh teman-temannya untuk mempersiapkan pesawat. Lalu Taeho membawa Dorothy melewati ventilasi udara. Namun, salah satu pasukan UTS mengetahui dan mendeteksi wajah Taeho dan Dorothy. Hal itu membuat pesawat Victory menjadi target incaran mereka. Taeho dan Dorothy berhasil sampai ke pesawat. Lalu mereka pergi bertemu ayah Dorothy di tempat yang telah mereka janjikan. Di perjalanan, mereka terkena serangan dari pesawat UTS dan memaksa pesawat mereka masuk ke Lakranian, tempat para robot nano perusak. Mesin pesawat rusak pun membuat mereka pasrah. Namun, keajaiban terjadi. Dorothy yang dapat mengendalikan robot nano mulai menggunakan kekuatannya dan membuat seluruh robot nano itu menghilang. Karena kehabisan tenaga, Dorothy pun pingsan. Singkat cerita, mereka pun selamat. Namun melihat berita kini mereka menjadi buronan dan dituduh sebagai kelompok Rubah Hitam. Di tempatnya, James mendapatkan info awak kapal Victory yang kini menjadi buronan. Dia juga tahu akan melawan mantan tentara terbaiknya, yaitu Taeho. Kapten Jeng memimpikan perkataan Karum, di mana saat itu rencana James akan meledakkan distrik untuk membunuh Dorothy. Akibatnya, ledakan itu akan semakin membesar dan akan menghancurkan bumi. Mereka yang tidak menginginkan hal itu terjadi berniat membawa Dorothy pada ayahnya. Sampai di distrik pabrik, mereka berhasil mempertemukan Dorothy dengan ayahnya. Namun Jeng mencurigai sesuatu dari luar. Benar saja, pasukan UTS mengetahui rencana pertemuan Dorothy dengan ayahnya. Mereka memasang ranjau EMP. Ranjau itu memancarkan gelombang berkekuatan tinggi.
membuat seluruh mesin dan robot Babs mati. Pasukan UTS masuk dengan sadis mulai membunuh kelompok rubah hitam dan ayah Dorothy. Dorothy dibawa seorang tentara UTS, sementara Taiho dan teman-temannya dibiarkan hidup. Setelah selesai, James masuk dan menyerahkan 2 kali lipat uang yang Taiho inginkan. James melarang anak buahnya membunuh Taiho dan teman-temannya agar mereka tersiksa melihat kehancuran pabrik dan bumi. Setelah itu, barulah mereka akan dibunuh. Dalam pesawat, Taiho membagikan uang yang didapatkan dari James. Namun Kapten Jeng dan Park menolak uang itu. Mereka lebih memilih menyelamatkan Dorothy. Taiho yang sangat membutuhkan uang itu lalu pergi ke jasa pencarian yang sebelumnya telah ia datangi. Sementara itu, di kantor UTS, mereka mulai mengaktifkan bom hidrogen. Di tempat itu pula, terlihat Dorothy sedang dibekap dan menangis. Pasukan UTS diperintahkan untuk menembak pesawat Victory saat mereka meninggalkan distrik itu. Tiba di jasa pencarian orang itu, Taiho menyerahkan uang yang dibawanya. Sambil menunggu, ia melihat tulisan Sunni anak asuhnya dulu. Di buku itu, ia melihat sebuah tulisan Sunni yang bertuliskan, ingin menjadi orang baik seperti ayah. Hal itu menyadarkan Taiho dan kembali ke pesawatnya untuk bergabung mencari Dorothy. Saat pencarian dimulai, pesawat Victory terdeteksi bergerak dari radar milik UTS. Mereka pun mulai menembakkan misil dan mengejar pesawat Victory itu. Victory yang hanya bersenjata Kapten Jeng berhasil menghancurkan beberapa misil. Namun misil lainnya tidak dapat dihancurkan, dikarenakan senjata Jeng melakukan isi ulang. Kapten Jeng meminta pertolongan robot Babs. Babs yang mendapatkan perintah dengan lincah menghancurkan pesawat tempur milik UTS satu persatu. Singkat cerita, mereka pun berhasil lolos dan sampai ke tempat Dorothy disandra. Di sana, mereka menemukan Dorothy yang sedang terikat. Namun, bom hidrogen yang telah aktif tidak bisa dihentikan. Taiho berencana membawa Dorothy jauh dari ledakan bom hidrogen itu agar ia selamat. Namun tiba-tiba, seorang tentara wanita datang ingin menghentikan rencana Taiho. Dengan mudah, ia merubuhkan Taiho dan teman-temannya satu persatu. Park yang bernyali besar mengunci diri dengan wanita itu, lalu ia berduel di ruangan tertutup. Akhirnya, Park membuka pintu keluar sehingga Park dan wanita itu tersedot gravitasi. Park yang bergelantungan lalu memotong tangan wanita itu dan menjatuhkannya ke bawah. Kemudian, mereka pergi kembali fokus membawa Dorothy. Dengan cepat, Taiho membawa pesawat menghindari drone yang mengejar mereka. Sementara itu, Kapten Jeng meminta bantuan para buruh luar angkasa lainnya. Pierre dan para buruh lainnya akhirnya membantu Victory dengan menghalangi drone-drone milik UTS. Pesawat Victory berhasil menjauh menghindari radiasi ledakan. Tak sampai di situ, James, bos UTS akhirnya keluar. Ia mencoba menghalangi Victory agar Dorothy mati. Ia tidak ingin bumi kembali hidup berkat Dorothy. Pengejaran pun berlanjut. Kapten Jeng dan robot Bob menahan pesawat milik James. Namun karena terlalu kuat, James berhasil mengoyak pintu bagasi milik Victory. Saat pintu itu terbuka, bukannya Dorothy yang ia temukan, melainkan bom hidrogen yang telah mereka ganti sebelumnya. Ternyata, Dorothy diamankan di distrik pabrik bersama para buruh lainnya. Taiho dan teman-teman berkorban membawa bom hidrogen sejauh 5.000 km untuk menyelamatkan bumi dan Dorothy. Lalu mereka pasrah dan bom pun akhirnya meledak. I did everything right. Dari kejauhan, Dorothy melihat ledakan yang besar. Namun ternyata ia tidak diam begitu saja. Dengan kekuatan mengendalikan robot nano, Dorothy berhasil menyelamatkan Victory. Taiho dan teman-teman yang mengira telah mati terkejut dan sangat senang karena mereka masih hidup. Saat pulang, mereka disambut bak pahlawan. Singkat cerita, Taiho membawa Dorothy ke bumi untuk membuat bumi kembali hijau. Lalu, Dorothy hidup bahagia bersama mereka seperti keluarga. Setelah semuanya normal kembali, mereka tetap menjadi buruh, pemburu puing-puing luar angkasa. Demikian alur cerita dari film Space Sweepers. Jika suka dengan video ini, kalian tahu kan harus ngapain? Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share untuk mendapatkan update-update video terbaru dari Ikepo Movie. Terima kasih dan sampai ketemu lagi.